Wilayah kebudayaan Minangkabau. Wilayah kebudayaan Minangkabau adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Dalam Tambo Alam Minangkabau, dikatakan wilayah Minangkabau adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nansalilik Gunung Marapi, daerah Luha Nantigo. Selanjutnya, Saedaran Gunung Pasaman, yaitu daerah di sekeliling Gunung Pasaman. Selanjutnya, Sajajaran Sago Jo Singgalang, yaitu daerah sekitar Gunung Sago dan Gunung Singgalang. Selanjutnya, seputaran Talang Jo Kurinci, daerah sekitar Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Selanjutnya, dari Sirangka nan Badangkang, daerah Pariangan, Padang Panjang dan sekitarnya. Selanjutnya, Hinggo Buayo Putih Dagua, yaitu daerah di pesisir selatan hingga Muko-Muko. Selanjutnya, sampai ke pintu Rajo Hilia, terdapat daerah Jambi sebelah barat. Hinggo Durian di Takwa Rajo, yaitu daerah yang berbatasan dengan Jambi. Dan selanjutnya, Sipisa Pisau Hanyuy, yaitu daerah sekitar Indragiri Hulu hingga Gunung Sailan. Sialang Balantak Basi, yaitu daerah sekitar Gunung Sailan dan Singingi. Hinggo Aye Babaliak Mudia, yaitu daerah hingga ke rantau pesisir sebelah timur. Dan sampai ke Ombak nan Badabua, yaitu daerah hingga Samudra Indonesia. Dan Sailiran Batang Bangkawe, yaitu daerah sekitar Danau Singkara dan Batang Ombi. Sailiran Batang Sikilang, yaitu daerah sepanjang pinggiran Batang Sikilang. Hinggo Lawik nan Sadidih, daerah yang berbatasan dengan Samudra Indonesia. Selanjutnya ke timur ranah Aibangi, yaitu daerah sebelah timur Aibangi. Selanjutnya Rao Jo Mapatunggua, daerah di kawasan Rao dan Mapatunggu. Selanjutnya Gunung Mahalintang, yaitu daerah perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Selanjutnya Pasisi Banda Sapuluh, yaitu daerah sepanjang pantai barat. Selanjutnya Tarata Ayah Hitam, yaitu daerah sekitar Silawi dan Lunang. Sampai ke Tanjung Simalidu, Pucuk Jambi 9 Lurah, yaitu daerah hingga Tanjung Simalidu. Batas wilayah Minangkabau menurut Tambo. Bagian utara Sikilang Aibangi, timur Durian di Takwa Rajo, Buaya Putih Dagua, Sialang Balantak Basi. Selatan Tarata Air Hitam dan Muko-Muko, barat Ombak nan Badabu. Wilayah Minangkabau dibagi 3, yaitu daerah Dare, daerah Rantau, dan daerah pesisir. Selanjutnya wilayah Dare. Wilayah Dare adalah daerah asli Minangkabau, yakni Luha Nantigo. Dalam kisah Tambo, Luha artinya berkurang. Ada 3 Luha di Minangkabau. Yang pertama, Luha Tanah Datar. Luha Tanah Datar disebut juga Luha Nantuo karena Luha ini adalah Luha yang mula-mula ada di Minangkabau. Ungkapan khas Luha ini, buminya lembang, airnya tawa, ikannya banyak. Ini menggambarkan masyarakat yang ramai status. Asal-usul Luha Tanah Datar. Nenek moyang orang Minangkabau pertama-tama membuat nagari di Pariangan Padang Panjang. Lama-kelamaan, nagari itu terasa sempit karena penduduk berkembang juga, dan akhirnya mereka mencari daerah baru. Salah satu daerah itu adalah daerah yang tidak datar. Tanahnya berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Nama tempat itu mereka tetapkan sesuai dengan kondisi daerahnya, yakni Luha Tanah Datar. Luha di sini mengandung makna kurang, jadi daerah yang tanahnya kurang datar. Nagari-nagari yang termasuk Luha Tanah Datar yaitu Yang kedua, Luha Agam. Luha Agam disebut juga Luha Nan Tangah karena setelah berdirinya Luha Tanah Datar, Luha Agamlah yang berdiri. Ungkapan khas Luha ini, buminyo ange, ayenyo karuah, ikannya lia. Ini menggambarkan masyarakatnya yang berwatak keras, masyarakatnya heterogen, persaingan hidup tajam. Asal-usul Luha Agam. Di Gunung Merapi terdapat pula sumur atau luha yang ditumbuhi rumput mensiang atau agam. Mereka yang biasa minum di sumur itu pindah ke suatu tempat. Tempat pindahnya itu kemudian dinamakan sesuai nama sumur tempat mereka biasa minum, yakni Luha Agam.
Setelah rombongan ke tanah datar berangkat dari Pariangan Padang Panjang, berangkat pula lah rombongan kedua menuju utara. Di tempat tujuannya itu, mereka menemukan daerah yang dipenuhi oleh tumbuhan mensiang atau agam. Akhirnya, tempat itu dinamakan Lubuk Agam yang kemudian berubah menjadi Luha Agam. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. Selanjutnya, Luha 50 Koto. Luha 50 Koto disebut juga Luha Nan Bungsu karena luha ini adalah luha yang terakhir berdiri di Minangkabau. Ungkapan khas luha ini, buminya saja, ayahnya jania, ikannya jina. Ini menggambarkan masyarakat yang homogen dan penuh kerukunan, memiliki ketenangan dalam berpikir. Asal-usul Luha 50 Koto. Sumur yang ketiga di puncak Gunung Merapi menjadi tempat minum 50 keluarga. Kemudian mereka pindah ke sebelah. Asal-usul Luha 50 Koto. Sumur yang ketiga di puncak Gunung Merapi menjadi tempat minum 50 keluarga. Kemudian mereka pindah ke sebelah timur Gunung Merapi dan memberi nama tempat baru itu dengan Luha 50, kemudian ditambah dengan kata koto di belakangnya. Berangkat sebanyak 50 orang dari Pariangan, sampai di suatu tempat mereka bermalam. Pagi-pagi ternyata anggota rombongan kurang 5 orang, entah kemana. Jadi anggota rombongan telah berkurang atau luha, lalu anggota Ramdam na nakikirapan, kaya naman ayoko lang iparamdam sa iyo. Malapit na ako, konting oras na lang ay magsasama na tayo. Malapit na ako, yan sa tabi mo, konting tiis na lang mahal. Selanjutnya wilayah rantau. Wilayah rantau Minangkabau adalah daerah di luar Luha Nantigo yang awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi orang Minangkabau. Selain itu juga ada daerah Ujung Dare, Kapalo Rantau, yakni daerah perbatasan wilayah Luha dan Rantau. Masing-masing Luha memiliki wilayah rantau sendiri. Wilayah Pasisya. Wilayah Pasisya adalah daerah sepanjang pantai barat Pulau Sumatera bagian tengah, membentang dari perbatasan Minangkabau dengan Tapanuli Selatan hingga Muko-Muko atau Bengkulu. Jadi ini salah satu wilayah yang terdapat pada posisi Pasaman, yaitu Kinali. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching.